Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakra Adventure. Kali ini saya berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ini tempatnya di Desa Watu Gede. Dan di depan saya ini ada sebuah pertigaan tempat mandinya Putri Raja di zaman era Ken Dedes, ya, di zaman era Ken Arok, ya, teman-teman ya. Dan di tempat depan saya ini pemandiannya untuk mandi para putri-putri raja atau yaitu termasuk Ken Dedes. Nah, cerita lebih lanjutnya kita ikuti. Tempat pemandian ratu, teman-teman. Jadi airnya mengalir ke sini, dan pemandian ini ukurannya itu ya, untuk panjangnya itu kisaran 22 meter dengan panjang kisaran 13 meter, saudaraku. Sangat luar biasa. Dan struktur maupun tatanan batu bata merahnya itu masih asli. Di bawah situ itu masih ada struktur-struktur serta tatanan batu bata yang memanjang seperti itu bangunan asli, teman-teman ya, yang memang kondisinya ada kerusakan ya, karena memang sudah tua. Ini diduga begitu ya, dibangun di zaman kerajaan Tumapel. Jadi ada seorang raja yang bernama Tunggul Agung, mempunyai istri Ken Dedes yang sangat cantik sekali, anggun, elok, dan mempesona begitu ya. Beliau itu kalau mandi itu di sini, teman-teman. Jadi ini pemandian Ken Dedes, seorang ratu Tumapel. Kalau mandi itu di sini. Nah, seperti itu, saudaraku ya. Cobalah kita berhalu sedikit lah ya, bagaimana di zaman itu seorang ratu beserta putri ratu dan dayang-dayangnya itu bermandi di sini yo, mandi di sini. Mereka sangat senang ya, bercengkerama sukaria, main air begitu ya. Dan dari situlah menurut dari cerita itu seorang Keng Angrok itu melihat kemolekan dari tubuh Ratu Ken Dedes yang katanya itu tubuhnya itu bersinar, katanya gitu. Jadi ada salah satu bagian tubuhnya itu yang bersinar. Dari situlah Keng Angrok itu terpesona dengan kecantikan maupun keelokan dari tubuh Ken Dedes, dan punya niatan yang tidak baik, ingin merebut Dedes dari tangan Tunggul Ametung. Karena yaitu tadi kelicikan dari Keng Angrok sehingga Ken Dedes bisa direbut ya. Banyak sekali yang meninggal begitu ya, akibat dari perebutan Ken Dedes itu. Sampai ada cerita itu ya, itu tadi muncul keris Empu Gandring itu yang memakan ataupun meregang nyawa sampai 7 keturunan itu. Jadi berawal dari di sini, teman-teman. Jadi tersimpan historis maupun cerita rakyat yang sangat-sangat ya paling tidak ada hikmah maupun pelajaran tertentu lah. Dan ini, teman-teman ya, di sini ini ada ini Jaladuara yang menurut dari artikel yang saya baca, Jaladuara ini asli. Jadi Jaladuara merupakan pancuran air begitu, dan kondisi maupun posisi serta bentuknya ini asli, teman-teman, dari zaman itu ya, dari zaman kerajaan dulu. Namun sangat disayangkan di bagian atasnya ini sudah hilang. Ini sudah hilang. Entah sebab apa ya, apakah karena bencana, benturan, atau ada kesengajaan. Yang pasti dari beberapa pendapat itu, salah satunya pasti inilah berdampak dengan ini ya. Mungkin karena bencana bisa jadi, mungkin karena perusakan bisa jadi,
Ya mungkin karena benturan, ya bisa jadi ya. Kita tidak tahu karena tidak di zamannya. Nah, struktur yang memanjang ini yang terbuat atau terbentuk dari batu bata yang ditata sedemikian rapi ini, di sini itu masih asli teman-teman. Jadi artinya kemungkinan ya di setiap dari lubang sisi struktur ini yang banyaknya mungkin ada puluhan ini, mungkin dulunya ya ada jala seperti ini saudaraku yang tertata rapi sebagai ornamen penghias pancuran air begitu ya. Namun di sini hanya tinggal satu. Katanya itu ada beberapa yang sudah diamankan di Museum Trowulan. Nyampe sini teman-teman ya. Ini ada pohon begitu ya yang sangat besar sekali dan uniknya di sini ada 3 pohon yang sudah menyatu. Jadi akar dari 3 pohon ini sudah menyatu menjadi satu saudaraku. Ada pohon jati, pohon loh, serta pohon beringin. Yang di tengah itu pohon loh, di sisi kiri ini pohon jati, yang besar ini pohon beringin. Dan tidak sedikit warga yang meyakini bahwa pohon loh ini yang di tengah ini usianya sudah sejaman dengan dibangunnya petirtaan ini. Artinya pohon loh ini sudah tua, katanya gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Coba kita lihat di sini untuk sumber mata air yang di sini ini sebetulnya adalah aliran dari sumber mata air utama dialirkan ke sini begitu. Nah, mungkin di sini tempat ritual begitu ya untuk pembakaran dupa, menaruh sesajen dan sebagainya begitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saudaraku ya. Tempat nyari jodoh. Ini ya macam-macam, tujuan kan orang kan macam-macam ya, untuk kedikdayaan bisa, untuk mencari ataupun memohon doa ya, berdoa di sini untuk didekatkan jodohnya juga bisa, macam-macam lah ya, namanya juga orang tujuannya kan macam-macam. Nah, seperti ini loh, ini ada pohon yang sudah dikasih ini kain putih dan kuning keemasan. Ada yang unik saudaraku, di sini ada batu. Namun ini bukan batu biasa ya, tapi batu peninggalan. Nah, batu yang di sini ini ada semacam cekungan-cekungan yang tersusun rapi begitu ya. Kalau orang sini atau warga lokal menyebutnya batu dakon. Fungsinya untuk menghitung hari ya, ataupun kalender di zaman itu, serta menghitung seperti musim panen, kapan waktu cocok tanam gitu. Nah, di sini ada watu asah ya. Jadi senjata maupun pusaka-pusaka mereka itu diasah ke batu ini. Ini masih ada terlihat bekas dari asahannya ya. Jadi digores begitu. Digores seperti ini sampai benar-benar tajam. Ini masih kelihatan batu asahnya. Seperti cakar ya. Ya memang seperti cakaran harimau begitu ya. Cuman umumnya itu menamakannya dengan watu asah. Ini seperti diasah, digores gitu ya. Ya, bisa bermacam-macam fungsi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kondisinya apa memang dari dulu sudah ada di sini atau ada penataan ulang? Saya kurang tahu, sudah diberi semen, pelekat begitu supaya tidak longsor. Dan tatanan batu bata ini sepertinya ini tatanan ulang. Jadi struktur yang asli itu sebetulnya itu di sini. Nah, di sini teman-teman, struktur yang asli itu. Nah, seperti itu ya. Memanjang begitu di kisaran 22 meter. Dan ada ini saluran air. Jadi dari sini teman-teman ya, air ini masuk ke sana. Setelah masuk ke sana baru dia mancur ke kolam begitu. Dan setiap pancurannya kemungkinan besar ya ada ornamen penghiasnya, jala duara seperti ini. Nah, ini airnya jernih saudaraku dan adem ya, dingin sekali loh ya kan. Coba kita menuju ke sana yo, melihat struktur aslinya, struktur asli ya. Itu di dalam itu kan masih ada itu. Nah, itu tatanan batu batanya itu.
Oke. Nah, itu teman-teman ya. Ini juga struktur asli mungkin. Oh iya teman-teman. Itu masih kelihatan itu. Ada sudutan di situ ya. Di dalam situ. Nah, coba kita lihat secara teliti bahwasanya di setiap dari posisi ataupun sisi struktur ini, nah itu ada lubang-lubang teman-teman. Itu sebetulnya adalah pancuran air begitu. Ada banyak lubang-lubang begitu ya, yang terukur teman-teman. Nah sebetulnya itu di situ ada pancuran air yang dimana setiap pancuran tersebut diberi hiasan ya, jaladuara, ornamen penghias begitu ya. Dan itu masih asli ya teman-teman ya. Dan sebelum COVID ini dalam 1 bulan itu dikunjungi ribuan orang teman-teman. Ada kisaran ratusan ribuan orang, nyampe 1000 orang tahu gitu katanya, itu menurut dari sumber yang saya baca gitu sebelum COVID. Setelah COVID itu baru sepi ya. Jadi setiap wisata itu dampaknya itu. Nah, ini kedalamannya ada mungkin 2-3 meter teman-teman. Dan kemungkinan ya lebih dalam dari itu. Karena bagian dasarnya ada endapan-endapan lumpur sehingga lebih dangkal ya. Luar biasa. Wih, itu pohonnya. Wih. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana aktivitas zaman itu ya, dengan busana Jawa di zaman kerajaan. Mereka mandi di sini ya, para putri raja beserta ratu, dayang-dayang mandi di sini ya, beramai-ramai begitu ya. Terus sambil ini bercengkrama, bercandaria, bermain air begitu ya. Penonton jangan mikir yang aneh-aneh ya penonton ya. Kira-kira gak ada sendengke toh? Ya. Katanya itu Kang, kalau ada yang kelihatan ngintip, ada orang yang ngintip terus dia ketahuan, katanya itu hukumannya itu berat Kang. Katanya malah dihukum pancung. Dihukum pancung pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Jadi tidak berani orang ngintip putri maupun ratu beserta dayang mandi di sini. Tapi kok Ken Arok itu bisa ya, bisa ngintip ya. Karena mungkin istilahnya itu orang yang ini sakti mandraguna. Jadi nggak ada takutnya gitu loh. Wih, pasti mereka mandi di sini tuh dengan ini yo, bersukaria begitu yo, bercanda begitu yo. Pikiranmu ojo ngeres loh rek yo. Dan juga cantik-cantik mungkin loh, pastinya pasti, itu. No. Kan Ken Dedes itu adalah ratu tercantik. Ya. Makanya Tunggul Ametung itu sampai kepincut. Tidak hanya melihat dari wajah Ken Dedes, dia itu Keng Angro itu kepincut, terpesona dengan paha Ken Dedes yang bersinar. Bahkan katanya itu bukan pahanya, tapi itunya gitu, bersinar katanya gitu. Jadi sehingga Ken Arok itu pengen ngerebut dari Tunggul Ametung sampai ya benar-benar bisa direbut. Jadi rebutan. Dari situlah maka Ken Dedes menurunkan ya semua keturunan dari Ken Dedes itu menjadi raja semua. Berawal dari ini Ken Dedes ya. Luar biasa saudaraku. Suasananya adem. Ini lumayan agak sedikit gelap gitu karena mendung, ini mau hujan. Disabruk HP-ku. Mau hujan teman-teman ya. Saya akan review secara keseluruhan di ini daerah Singosari ini nanti. Semoga tidak hujan teman-teman supaya saya bisa reviewnya. Oke teman-teman sobat Cakra Investor, itu saja informasi dari Watu Gede, Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.